Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat maghrib berjamaah, dan sekarang melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa hukma wa alhaqni bis salihin. Mohon bacaan Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasihat Ibad. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih membicarakan makalah yang ke-17 dari bab thulathi. Makalah yang ke-17 dari bab thulathi ini menginformasikan pada kita bahwa orang yang paling bahagia itu ada tiga ya, cirinya atau indikasinya. Ya. Yang pertama, man lahu qalbun alimun, orang yang memiliki hati yang alim. Ya. Lalu yang kedua, wabadanun sabirun, orang yang memiliki badan yang sabar. Lalu yang ketiga, wa qana'atun bima fil yadi, yakni qanaah, menerima dengan apa yang sudah ada di tangan dia. Ya. Nah, poin yang pertama, ya, man lahu qalbun alimun, orang yang memiliki hati yang alim. Ini sudah kita bahas pada pekan kemarin. Nah, yang sekarang ini kita membahas poin yang kedua, wabadanun sabirun. Jadi orang yang paling bahagia itu, ya, menurut makalah yang ke-17 dari bab thulathi kitab Nasihatul Ibad ini adalah orang yang memiliki badan yang sabar. Ya. Jadi wabadanun sabirun itu ya man lahu badanun sabirun, ya. Sama dengan man lahu qalbun alimun. Ya. Cuma ini diatafkan jadi wabadanun sabirun, yaitu orang yang memiliki badan yang sabar. Nah, sabar itu ya
oleh Imam Nawawi diberi syarah atau penjelasan cukup singkat di sini, ala ta'ati, yakni sabar dalam hal menjalankan ketaatan, ya. Wal marozi, dan juga sabar dalam hal menghadapi cobaan, ya, malapetaka, musibah, ya. Baik. Jadi di sini kesabaran itu diberi rincian dengan dua bentuk kesabaran, yaitu isinya itu sabar ketika kita taat, ya, dan sabar ketika kita mendapatkan musibah. Ya. Ya, kalau pada umumnya yang sering kita sampaikan, sering kita pahami, sabar itu lengkapnya ada 3, ya. Yang pertama itu sabar alat ta'ah, sabar di dalam melaksanakan taat. Lalu kemudian yang kedua sabar anil maksiat, sabar juga di dalam menghindari maksiat, ya. Menghindari maksiat itu butuh kesabaran itu, ya. Lalu yang ketiga as-sabru indal musibah, ya. Sabar ketika mendapatkan musibah, ya. Tapi sekali lagi yang di teks syarah untuk menjelaskan badanun sabirun di makalah yang ke-17 bab Thulathi ini, Imam Nawawi hanya menyebut 2, alat ta'ati wal marazi. Tapi kalau yang di makalah yang lain, ya, yang belum lama kita bahas, yaitu pada makalah yang ke-13, ya, ketika berbicara mengenai bahwa orang yang tidak punya kesabaran itu dianggap tidak punya agama, itu sabar oleh Imam Nawawi diberi penjelasan dengan persis yang pada umumnya kita pahami, yaitu tiga hal itu, ya. Ya, bahkan malahan yang salah satunya itu masih diperinci lagi, ya. Jadi yang alat to'ah tadi, ya, taat dalam mengerjakan yang diperintahkan, itu bahasa Imam Nawawi as-sabru ala adail fardi, ya. Jadi sabar di dalam melaksanakan yang fardu-fardu, ya. Berarti kan taat, ya. Lalu yang kedua, yang sabar anil maksiyah, itu dalam bahasa Imam Nawawi as-sabru ala masyaqqati ijtinabil ma'asi, ya. Jadi sabar di dalam bagaimana susahnya meninggalkan maksiat itu. Jadi meninggalkan maksiat itu susah sebenarnya, tapi itu butuh kesabaran, ya. Lah yang menarik, ya, yang sabar menghadapi musibah, cobaan, bencana itu malah diperinci oleh Imam Nawawi, yaitu as-sabru ala tahammulil balaya wa adzail khalqi. Jadi sabar di dalam menghadapi cobaan, bencana, musibah, dan juga hal-hal yang menyakitkan dari orang lain. Sabar ketika disakiti orang lain. Jadi ada perincian yang lebih terperinci lagi Imam Nawawi. Kalau itu di dalam makalah yang ke-13 yang kemarin sudah kita bicarakan. Ketika Imam Nawawi memberikan syarah terkait dengan posisi sabar sebagai inti dari agama, sehingga orang itu ketika tidak punya kesabaran dianggap tidak punya agama. Nah, di dalam makalah yang ke-17 ini kan agak berbeda. Sabar dalam posisi sebagai prasyarat mendapatkan kebahagiaan, ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ingin bahagia, kuncinya sabar, ya.
Yang satu kemarin sudah ya, kalau ingin mendapatkan bahagia, kuncinya ilmu. Yang kedua, kalau ingin mendapatkan bahagia, kuncinya sabar. Ya, sabar. Jadi yang namanya bahagia itu tidak selalu berkonotasi mesti dengan mendapatkan nikmat yang banyak, ya. Hartanya banyak, pangkatnya tinggi, rumahnya besar-besar, banyak, bagus-bagus, mobilnya mewah-mewah. Tidak itu, ya. Sabar itu ternyata membahagiakan. Ya. Nah, mari kita rinci ya. Tadi ada sabar kan ada 3 ya. Menjalankan perintah. Jadi orang itu kalau taat itu disebut dengan sabar. Sabar di dalam taat kepada Allah. Ya. Masya Allah, jangan dikira loh ya, orang itu ketika bisa taat, bisa menjalankan yang diperintahkan Allah, ya. Tadi bisa melakukan yang fardu, ya. Ada fardi tadi itu, ya. Melaksanakan perintah-perintah Allah itu bahagia, itu jangan dikira nggak bahagia. Ya. Kita bisa melakukan sholat seperti ini, masya Allah bahagia itu, ya. Dan kalau kita misalnya kok tidak bisa melaksanakan sholat seperti ini, sedih kita, ya. Orang yang biasanya sholat nggak sholat sedih, orang yang biasanya jamaah nggak jamaah sedih itu pasti. Ya. Itu bahagia itu orang bisa melaksanakan perintah. Orang yang bisa melaksanakan puasa itu kan melaksanakan perintah ya. Lu kelihatannya menderita kan puasa itu. Tapi orang yang bisa berpuasa, apalagi puasanya tutup itu, bahagianya bukan main. Ya. Malah Kanjeng Nabi dawuh lis-shaimi farahatani. Ya, farahatun inda iftarih, ketika dia berbuka itu bahagianya bukan main. Itu karena puasa itu. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan bahagia nanti ketika dia berjumpa dengan Tuhannya. Masya Allah itu, ya. Jadi sekali lagi orang bisa melaksanakan perintah itu bahagia. Ya. Orang bisa membayar zakat, bisa infak, bisa sedekah. Itu sedih apa bahagia itu? Lo nak ketoke kan sedih ya, wong kekilangan ya toh. Ya. Punya uang oleh goleki, direwangi ngumpulke duit dari mulai 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 sampai 100.000, ya 1 juta, ya sampai puluhan juta, ratusan juta. Kita sedekahkan ke masjid, ya 5 juta, 10 juta, 500.000, ya 100.000. Loh itu kan kelihatannya sedih toh ya, tapi nyatanya enggak. Orang yang bisa bersedekah itu pasti bahagia. Ya. Tanyakan orang yang bersedekah itu, dia bahagia apa sedih itu? Pasti bahagia. Ya. Kalau kita bisa memberi bantuan fakir miskin yang sedang membutuhkan, ya, tetangga yang sedang membutuhkan, saudara yang sedang membutuhkan, itu bahagia apa sedih itu? Bahagia. Tapi sebaliknya, kalau tidak bisa membantu, sedih kita bukan main. Coba misalnya ada saudara datang kepada kita, Bu, aku dibantu, aku lagi repot begini. Waduh, saya pas tidak bisa bantu. Sedih itu, justru malahan itu tidak bisa bantu itu. Jadi sekali lagi kesimpulannya apa? Orang ketika bisa melaksanakan perintah, ya, menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu justru akan mendapatkan kebahagiaan. Ya. Orang pergi haji itu coba, ya, bayarnya mahal, ya. Ya, nunggunya lama. Ya. Bahagia ketika bisa melaksanakan. Ya. Masya Allah itu bahagia luar biasa. Sampai kemudian bahagianya itu diwujudkan dalam bentuk tangisan yang tidak berhenti-berhenti itu di Madinah, di Makkah itu. Ya. Itu saking bahagianya. Ya. Tangis bahagia itu. Masya Allah. Ya. Bisa berhenti lama di raudhah, berdoa, bahagianya bukan main itu. Ya. Bisa
apa namanya mengelilingi Ka'bah, tawaf itu bahagia bukan main itu. Apalagi kalau sampai bisa mencium Hajar Aswad, itu masya Allah kebahagiaan luar biasa. Ya. Jadi sekali lagi ya, masya Allah ya, orang itu ketika sabar itu justru akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, sabar satu yang bisa kita bahas alat to'ah ya, sabar ketika kita menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk taat itu butuh kesabaran ya. Sholat itu tidak mudah ya, butuh kesabaran, dan ketika kita bisa melaksanakan bahagia. Sedekah butuh kesabaran, tidak mudah itu. Begitu kita bisa bersedekah, bahagia kita. Nah, begitu ya. Jadi sekali lagi ibu-ibu, nuwun sewu ya Bu ya, kalau kepengen bahagia justru kita harus bersabar. Nah, sabar diantaranya menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sabar di dalam meninggalkan maksiat. Lu meninggalkan maksiat itu berat loh ya. Nak kepengine ngono ya janjane kepengin maksiat itu enak kabeh kok. Ya. Lu ketoke loh ya. Semua yang enak-enak itulah yang diharamkan itu. Nak kepengine ngono awake dhewe ya kepengin nyoba kabeh Pak Ilyas ya. Ya. Kenapa minuman itu haram ya? Ya. Jadi yang haram-haram tuh kelihatannya enak-enak, kelihatannya. Ya, iso teler, nak wis teleri terus mbuh jadi melayang. Ya seperti gimana gitu ya. Ya berzina. Ya. Lu nak kepengin ono awake dhewe ya kepengin janjane itu. kepengin ya. Tapi itu butuh perjuangan untuk menahan tidak itulah sabar ya. Terus apa jenenge korupsi barang loh, nak kepengin wong tak sarep gawe kok entuk duit akeh ya. Makanya butuh juga kesabaran menahan diri tidak melakukan. Jadi makanya sekali lagi meninggalkan larangan, meninggalkan yang haram itu dibutuhkan kesabaran. Dan kalau kita bisa berhasil tidak melaksanakan yang diharamkan, ya, kita bisa bersabar di dalam meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga akan bahagia. Ya. Orang yang terhindar dari berbuat maksiat itu bahagianya bukan main. Syukurnya bukan main. Alhamdulillah aku terhindar dari maksiat, itu bahagia sekali itu. Bahagia sekali. Kapan ya, tadi siang apa? Saya barusan membuka video kiriman Pak Broto yang video yang menceritakan seorang imam masjid di London yang ketika bayar bis itu kelebihan 2 sen saja ya, kelebihan 2 sen Pak 2 sen saja ya. Pak baca Pak ya, atau melihat ya videonya itu ya. Jadi imam itu ya di sana kan biasa ya, kalau naik bis itu kalau punya kartu pakai kartu, tapi kalau tidak pakai kartu bayar. Kadang-kadang langsung diberi susuknya oleh si sopir itu. Nah, ternyata ketika mendapatkan pengembalian itu ada kelebihan 2 sen ya, 2 sen. Baru tadi siang kalau nggak salah saya melihat videonya itu ya. Nah itu kemudian si imam ini berpikir, wah ini kok ternyata ada lebih 2 sen. Ini gimana ya? Saya kembalikan pada ya. Mau dikembalikan hanya 2 sen. Kalau nggak dikembalikan kok bukan hak saya itu kan ya. Pikirnya alah 2 sen aja kok. Semula mau nggak dikembalikan ya. Terus bergejolak dalam hatinya sampai alhamdulillah ternyata ketika dia mau turun itu secara refleks kemudian dikembalikan. Jadi refleks akhlaknya untuk baik masih lebih menonjol sehingga dikembalikan. Maaf ini tadi saya ketika menerima pengembalian ada lebih dari 2 sen gitu ya. Nah,
Nah ternyata kata si sopir itu bukan kelebihan, memang saya sengaja katanya. saya sengaja, saya lebih 2 sen ya. Saya tadi sudah melihat Bapak itu ketika naik bis ngerti ini pasti karena pakaian seperti ini mesti seorang muslim yang taat ya. Bisa jadi malah imam di mana begitu kan mestinya itu ya. Nah saya sengaja saya lebih 2 sen itu untuk menguji ya. Apakah memang saudara jujur apa enggak? Sebab saya ini sudah beberapa hari ini sedang mempelajari Islam dan saya akan masuk Islam, tapi saya masih ragu-ragu. Nah saya ngetes kalau nanti saya memberikan uang ini kok ternyata Bapak membalikan, oh berarti seorang muslim itu memang jujur dan saya akan masuk Islam. Ya. Tapi kalau enggak, oh berarti ya padha wae toh. Ora ono bedane karo liyane itu ya, kira-kira begitu. Ya. Jadi akhirnya sopir tadi masuk Islam mestinya karena janjinya seperti itu ya. Lah yang sang imam itu begitu turun dari bis bahagianya luar biasa, bisa aman, bisa terhindar dari berbuat maksiat sekedar hanya ke titipan 2 sen yang bukan merupakan hak miliknya. Masya Allah itu ya. Meskipun dia bahagianya diungkapkan dengan istighfar berkali-kali sampai nangis ya, itu bahagia itu. Bahagia, intinya orang itu yang bisa terhindar dari maksiat itu bahagia. Ya. 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 Oke ya, jadi jelas ya. Jadi terhindar dari maksiat apapun, bahagia. Sebab ketika dia terjerumus pada maksiat, celaka pasti. Ya. Celaka. Nah, coba bayangkan seperti Masya Allah ya, kasus yang sedang ramai itu Sambo itu kayak apa itu ya, kita semua sudah tahu ya akhirnya hancur lebur hancurnya ya, Masya Allah ya, naudzubillah min dzalik ya. Jadi maksiat apapun ya, maksiat itu pasti mencelakakan. Kalau toh misalnya di dunia ini belum terbalas kemaksiatannya, jangan lupa di akhirat pasti akan mendapatkan balasan dari kemaksiatannya itu. Ya. Sebaliknya tadi itu, kenapa orang melaksanakan perintah itu kok bahagia? Ya. Sabar dalam pelaksanaan perintah itu bahagia. Ya, kalau toh misalnya tidak mendapatkan balasan di dunia sekalipun, nanti pasti akan mendapatkan balasan di akhirat, kebahagiaan akhirat minimal itu. Tapi enggak, orang itu ketika sudah beramal soleh, sabar di dalam taat tadi itu sudah bahagia. Ya, sah sodakoh apa tidak? Sah sodakoh itu bahagia. Tapi ketika sah sodakoh apa tidak, kok ditahan, pasti menyesal dia. Ya, gelo. Ya, begitu. Ya. Oke, nah sekarang yang terakhir ya, sabar dalam menerima musibah. Loh, menerima musibah itu kan kelihatannya sedih ya. Betul? Orang mendapatkan cobaan, mendapatkan musibah, itu sedih apa sedih? Sedih ya. Tapi kalau orang mendapatkan cobaan kok bisa sabar, sedih apa bahagia dia? Bahagia. Ya, bahagia. Ya. Jadi makanya Masya Allah ternyata sekali lagi sabar itu merupakan kunci kebahagiaan. Untuk sabar, kok untuk sabar. Untuk bahagia, silahkan sabar. Udah sederhana sekali. Masya Allah ini. Ya. Bapak dan ibu-ibu, orang itu mengira ya, dikiranya orang itu bahagia kalau mendapatkan nikmat. Ya. Kalau mendapatkan nikmat itu dikiranya itu otomatis bahagia. Tidak selalu, tidak otomatis. Ya. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ya. Adapun manusia itu ketika dia mendapatkan nikmat, rezekinya diberi banyak, ya, diberi kesenangan-kesenangan. Wah, ini Gusti Allah lagi memuliakan aku, ya. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqadara rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Wah, kalau sedang ditimpa musibah, rezekinya sedikit dikurangi,
ya, wah ini Gusti Allah lagi menghinakan aku. Kala, tidak, ya. Diberi nikmat, diberi musibah itu tidak otomatis mulia, tidak otomatis bahagia. Ya. Yang menjadikan kita bahagia itu, yang kita menjadikan kita mulia itu adalah sikap kita di dalam menerima nikmat atau menerima musibah. Kalau diberi nikmat, kita bersyukur, nah itu baru bahagia kita. Bahagia yang sesungguhnya, mulia sesungguhnya. Ya. Tapi diberi musibah, kalau kita sabar, itu juga bahagia dan mulia itu. Lawis dikai sabar, orang dikai sabar. Sudah dikasih musibah, orang sabar sisan, wis tambah. Wis rekoso, tambah rekoso meneh. Ya. Tapi kalau diberi musibah bisa sabar, itu justru pasti jadi mulia dan jadi bahagia. Ya. Dan itulah seorang mukmin itu seperti itu. Ya. Nabi mengatakan ajaban li amril mukmin, ya. Inna amrohu kullahu khair. Ya. Orang mukmin itu kata Nabi sangat menakjubkan, sangat mengagumkan, ya. Bagi seorang mukmin itu apa saja baginya baik. Dapat nikmat baik, dapat musibah baik. Nah kita ini kan enggak biasanya kan, pandangan kita itu kan salah. Kadang-kadang dikiranya nak baik itu kalau dapat nikmat, nak dapat musibah kelihatannya jelek gitu. Padahal enggak begitu. Dapat musibah sekalipun baik orang mukmin itu. Ya. Tapi dengan syarat, ya. In asobatuhu sarra syakara fakana khairallah. Kalau dia mendapatkan yang baik-baik, yang menyenangkan, nikmat-nikmat, dia bersyukur dan itu baik bagi dia. Tapi sebaliknya, wa in asobatuhu darra, kalau kemudian seorang mukmin itu kok ditimpa musibah, ditimpa yang tidak mengenakan, ya, sobaro, dia bersabar, fakana khairallah, dan sabar itu juga baik baginya, yang akan buat dia bahagia. Itu orang mukmin. Jadi orang mukmin itu diberi nikmat, diberi musibah itu sama saja, sama-sama mulia, sama-sama bahagia. Walaisa dzalika illa lil mu'min, kata Nabi. Tidak ada yang demikian itu kecuali orang mukmin. Ya, jadi orang mukmin itu, ya nuwun sewu Bapak dan Ibu-ibu, cirinya dua. Diberi nikmat, bersyukur. Diberi musibah, sabar. Sudah itu aja. Ya. Berarti apa? Ya lagi-lagi, kalau orang itu bisa bersabar ketika mendapatkan musibah, itu baik enggak itu? Baik, dan dia mesti bahagia. Bahagia. Ya. Ya. Nah, tapi tidak mudah memang, tidak mudah untuk bisa bersabar ketika mendapat musibah itu tidak mudah, ya. Ya. Makanya Allah itu, Masya Allah, memuji orang yang bersabar itu luar biasa, ya. Memberikan balasan orang yang bersabar itu luar biasa. Ya. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Allah itu nanti akan membalas orang-orang yang sabar itu dengan tanpa hitungan. Ya, saking banyaknya balasan yang Allah berikan pada orang yang sabar. Ya. Nah, jadi sekali lagi, Masya Allah ya, rumus dunia ini ya, kalau kita mau bahagia kita harus sabar ya. Tidak hanya rumus dunia, rumus agama ya begitu ya. Rumus agama, rumus dunia sama nih. Kalau mau sabar, kok mau sabar lagi ya lah. Ini kalau kalau mau bahagia kita hendaknya sabar. Kok kebalik mau gitu. Oke ya. Baik ya Bapak-bapak ya, saya kira jelas sekali ya, mudah-mudahan resep untuk menjadi bahagia yang 3 ini kita punyai semua ya. Jadi yang kemarin ilmu ya, kita hendaknya betul-betul mencari ilmu, memperbanyak ilmu ya, terutama ilmu-ilmu yang fardu ain ya, itu kita betul-betul kuasai supaya kita bahagia. Ya, tapi ya tidak hanya itu saja ya, ilmu-ilmu dunia ya kita
kuasai semua supaya bahagia dunia akhirat ya. Nah, yang kedua mudah-mudahan kita juga diberi kesabaran ya. Baik itu sabar ketika menjalankan taat, menjalankan perintah-perintah Allah ya. As-sabru ala adail faraid ya. Maupun sabar di dalam menghindari maksiat ya. As-sabru ala masyaqqati ijtinabil ma'asi ya. Dan juga sabar ketika mendapatkan musibah. Bahkan kalau Imam Nawawi itu dalam sekali lagi makalah yang ke-13 itu ada tambahannya ya. Wa adzal khalqi ya. Wa adzal khalqi. Jadi sabar ketika disakiti orang lain. Ya. Lu coba orang kalau disakiti itu sakit enggak? Sakit ya. Tapi kalau bisa sabar. Kan enggak apa-apa kan? Kalau nggak sabar, sakitnya bukan main. Tapi kalau sabar, jarke wae kapok itu, arep apa? Silahkan kowe arep bully aku karepmu itu. Ya. Suwe-suwe ra yo. Oh mati dhewe, Pak. Suwe-suwe mati dhewe itu. Masya Allah ya. Ya jadi memang kalau nggak sabar sakit. Tapi kalau dibully tenang saja, ngapain? Silakan bully aku. Kowe kok elek to? Ya pancen aku elek, rampung to ya itu. Isi ana sing luweh elek ngono wae to itu. Ya. Ya, jadi saya kemarin juga bagus mendapatkan kalimat yang tuh. Ya, dipuji tidak terbang, dibully tidak tumbang. Oh, bagus sekali itu ya. Nah itu ya. Kadang-kadang orang itu bisa memuluskan kata-kata mutiara seperti itu ya. Apa Bu ya? Dipuji tidak terbang, dibully tidak tumbang. Nah, bahagia ya, bahagia. Dibully tidak apa-apa, tetap bahagia ya. Itu berarti sabar anil adzal khalqi ya. Dari hal-hal yang menyakitkan dari orang lain ya itu. Ya, Masya Allah ya. Nah mudah-mudahan kita semua sabar bisa dalam hal sekian banyak hal tadi itu, dan kalau itu bisa kita dapatkan kesabaran itu ya, insya Allah kita akan menjadi orang yang bahagia. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.